Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Agus dari Ilmu Komunikasi kelas 1P. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang makalah psikologi umum. Oke, di sini saya akan membahas tentang teori agenda setting. Dan di sini saya akan membahas tentang sejarah munculnya agenda setting dan pengertiannya, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan berikut kesimpulannya. Yang pertama adalah sejarah munculnya agenda setting dan pengertiannya. Oke, untuk sejarahnya, teori ini dipelopori oleh Walter Lippmann pada tahun 1992. Ia mengusungkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tapi apa yang mereka anggap sebagai fakta, kenyataan, fata morgana, atau lingkungan palsu. Untuk sebagian besar kita tidak dapat melihat dulu dan kemudian merumuskan, tapi kita merumuskan dulu baru melihat. Singkat cerita, menjelang pemilihan Presiden Amerika pada tahun 1972, Shaw dan McCombs melakukan penelitian di Chapel Hill, North Carolina. Mereka mempelajari semua hal penelitian tersebut dan menemukan adanya pertumbuhan atau perkembangan teori agenda setting dan dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yaitu yang pertama adalah studi awal, yang kedua tahap replikasi, dan ketiga tahap beberapa faktor yang mempengaruhi agenda setting, dan tahap untuk meneliti bagaimana dia menentukan agendanya. Oke, yang pertama itu adalah studi awal. Pada penelitian mereka di Chapel Hill, Shaw dan McCombs pada tahun 1972 mereka menggabungkan dua metode, yaitu analisis isi dan survei terhadap 100 responden untuk mengetahui prioritas agenda politiknya. Studi tersebut menemukan bukti bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara urutan prioritas pada responden, walaupun penelitian tersebut hanya dapat membuktikan pengaruh kognitif media atas audiens. Namun, studi agenda setting tersebut sudah dapat dipakai sebagai upaya untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menjelaskan hubungan antara media dan agenda publik. Yang kedua itu adalah tahap replikasi. Pada tahun 1997, 5 tahun setelah penelitian pertama, Shaw dan McCombs melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara apa yang dinilai penting oleh media dengan apa yang dinilai penting oleh publik, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi publik tersebut, hubungan tersebut. Dalam hal ini, agenda setting dapat dibagi ke dalam dua tingkatan atau level. Agenda setting level pertama adalah menentukan bagian-bagian atau aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting, sedangkan yang kedua adalah memberitahu kita mengenai bagaimana cara membingkai isu atau melakukan framing terhadap isu yang akan menjadi agenda media dan juga agenda publik. Yang ketiga adalah kombinasi faktor. Para peneliti mencoba mempelajari hubungan antara agenda para calon dengan agenda para pemilih berdasarkan latar belakang pemilih. Mereka mencoba mengetahui bagaimana para pemilih memandang karakteristik atau sifat dari setiap kandidat dan membandingkannya dengan image kandidat sebagaimana yang digambarkan media massa. Pada tahap ini, Karen Shun dan Ole Broer pada tahun 1975 ikut melakukan penelitian untuk mengetahui kompleksitas agenda setting dalam pemilu di Denmark. Dalam penelitian ini, mereka menemukan 3 jenis pengaruh agenda setting, yaitu representasi, persistensi, dan persuasi. Kita dapat mengetahui ketiga jenis pengaruh agenda setting tersebut dalam suatu proses pemilu yang dapat dibagi ke dalam 3 tahap agenda setting tersebut. Dalam suatu proses pemilu yang dapat dibagi ke dalam 3 tahap periode kampanye, yaitu awal, tengah, dan akhir. Representasi yaitu ukuran atau derajat dalam hal seberapa besar agenda media atau apa yang dinilai penting oleh media dapat menggambarkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Persistensi yaitu mempertahankan kesamaan agenda antara apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik. Persuasi yaitu ketika agenda media mempengaruhi agenda publik. Yang keempat adalah agenda media. Tahap keempat dimulai pada tahun 1980-an dan terus berlangsung hingga saat ini.
dengan fokus perhatian pada upaya menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi sumber agenda media, atau dengan kata lain, faktor-faktor apa yang menentukan agenda media. Menurut Everest Rogers dan James Deering, pada tahun 1998, agenda setting merupakan proses linear yang terdiri atas 3 tahap, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Penetapan agenda media yaitu penentuan prioritas isu oleh media massa. Agenda publik akan berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintahan, dan interaksi tersebut akan menghasilkan agenda kebijakan. Agenda media akan mempengaruhi agenda publik, dan pada gilirannya, agenda publik akan mempengaruhi agenda kebijakan. Pandangan lain dari Stephen Rees pada tahun 1991 menyatakan bahwa agenda media merupakan hasil tekanan atau pressure yang berasal dari luar dan dari dalam media itu sendiri. Dengan kata lain, agenda media sebenarnya terbentuk berdasarkan campuran sejumlah faktor yang memberikan tekanan kepada media, seperti proses penentuan program internal, keputusan redaksi dan manajemen, serta bagaimana pengaruh eksternal yang berasal dari sumber non-media, seperti pengaruh individu tertentu, pengaruh pejabat pemerintah, pemasang iklan, dan sponsor. Oke, kita lanjut di pengertian dari agenda setting. Pengertian agenda setting adalah menciptakan public awareness dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh, misalnya tim redaksi Matajud Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir, Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting, misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona ini, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Jadi intinya kalau agenda setting tadi fokus pada apa isu yang diberitakan, framing fokus pada bagaimana isu itu diberitakan, kemudian apa peran public relations dalam konteks pekerjaan, media relation di sini. Sebagai seorang PR, kita dapat berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada media, sehingga kita juga dapat ikut berperan untuk menentukan headline dan isi berita yang ada di media setiap harinya. Oke, kita lanjut dalam contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perspektif lain dari perbincangan publik tentang virus corona. Pada awal Februari, masyarakat dunia digemparkan dengan pemberitaan pandemi corona virus asal Wuhan, Tiongkok. Bahkan pada 13 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan status virus coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi global. Dengan sendirinya, penyakit virus yang mematikan ini menjadi topik pemberitaan utama pada media mainstream. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dan mengidap COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Sontak semua kamera media berbondong-bondong menyorot pengumuman ini dan disebarkan secara masif ke masyarakat di Indonesia. Dalam perspektif ilmu komunikasi massa, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar adalah saluran komunikasi yang paling efektif menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Studi Nielsen Media Research pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton televisi atau masyarakat Indonesia masih tertinggi dibanding konsumsi media lainnya, yaitu rata-rata 4 jam 53 menit pada setiap harinya. Durasi mengakses internet menjadi tertinggi kedua, yaitu rata-rata 3 jam 14 menit per harinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan informasi masyarakat Indonesia terhadap media TV masih tinggi. Oke, di sini saya mendapatkan kesimpulan. Ada 2 kesimpulan, yaitu teori agenda setting yang dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah studi awal di Capitol Hill pada tahun 1972. Tahap kedua, tahap replikasi, yaitu tahap pengulangan dan penguatan penelitian mengenai teori agenda setting.
Dan tahap ketiga adalah kombinasi beberapa faktor yang mempengaruhi agenda setting tersebut. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap untuk meneliti bagaimana media menentukan agendanya. Yang kedua adalah agenda setting adalah menciptakan public awareness kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya. Di media massa, sebagai contoh misalnya tim redaksi Mata Najwa, dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona.